itu masih gue kerjain dari rumah, dan sisanya yaitu nyambi jadi tukang sablon, mulai lagi menggambar lagi, jadi punya lebih banyak waktu luang gitu buat menggambar lagi sama produksi kaos lagi. Berarti ya lo menggambar nih masih kegiatan rutin lo kan? Rutin dong, hampir setiap hari itu menggambar. Oke, setiap hari lo masih menggambar kan? Lo menggambar tiap hari itu sebenarnya dalam kita, maksud gue pasti mungkin lo berkarya punya maksud dan tujuan lah ya. Cuma sebenarnya lo berkarya itu, lo katakan lo tiap hari gambar ya. Purpose atau tujuan lo apa sih, Oh? Nyenengin diri sendiri aja, beneran tujuan utamanya. Intinya nyenengin diri sendiri. Nyenengin diri sendiri. Terus ya tadi bentuk dari apa yang gue lihat, apa yang gue denger, dan dan segala teks yang di luar yang gue dapat aja gitu. Lalu mencoba digambarkan, lalu diupload sebagai bentuk interaksi gue sama teman-teman. Entah itu ada yang interaksi, entah ada yang enggak juga, ya nggak tahu. Itu kurang lebih cara interaksi di media sosialnya. Kan ada beberapa orang yang emang posting apa yang mereka suka kan. Salah satunya emang gue suka menggambar, itu yang gue jadikan konten hampir setiap harinya. Terus lo emang ketika menggambar itu bisa itu media stress relief lo, atau ya seperti yang tema kita lah, menjaga kewarasan, atau gimana tuh? Iya, salah satunya kan emang itu gitu. Selain ya untuk kondisi selama ini sih seperjalanan gitu, gue bekerja sebagai editor, gue bekerja sebagai apapun itu di luar. Salah satu stress relief-nya ruang bermain gue, ruang berekspresinya adalah lewat gambar. Lebih banyak ya, mostly lewat gambar, lewat ilustrasi. Ilustrasinya pun emang sesuai kemauan gue aja gitu, nggak ada yang harus seperti apa ya selama ini yang dilihat di Instagram ya itu. Nah, emang berarti emang pure apa keresahan lo kali ya, let's say keresahan lah ya, apa keresahan lo, apa yang lo pengen ya lo yang lo tulis aja, lo gambar aja di situ ya. Iya, betul. Apalagi sekarang beberapa waktu ini gue mau mulai interaksi dengan manusia lain itu kan lebih banyak secara digital ya. Lalu mulai itu merekam kawan-kawan bicara, merekam sahabat-sahabat bicara itu lewat gambar gitu, mengapresiasi waktu mereka untuk bicara dengan gue gambarin, dengan buat ilustrasi wajahnya, dengan buat ilustrasi sepenangkapan gue tentang kawan bicara gue itu dengan gambar yang gue buat gitu, nggak ada mirip-miripnya. Tapi ya itu jadi itu untuk interaksi. Kan tapi kita lihat nih ya, lo cukup aktif lah gitu di medsos dengan karya-karya lo lah gitu. Bahkan sangat aktif lah untuk katakanlah seorang yang banyak title-nya gitu ya. Lo cukup aktif di menggambar gitu. Nah, lo itu dalam melakukan posting itu, apakah lo memang tujuan lo dalam self branding atau gimana tuh? Enggak ada tujuan apa-apa selain tujuan untuk tadi ya stress relief, satu sebagai hobi juga. Gue nggak ada tujuan yang dimaksudkan untuk self branding, karena selama ini pun orang mengenal gue ya sebagai hobi gambar aja gitu. Nggak ada sebagai ilustrator yang kesannya profesional atau apapun, karena gue juga nggak punya kemampuan yang cukup untuk itu sebagai hobi, sebagai apa yang gue kerjain sayang banget gitu. Maksudnya kayak handphone gue kan memorinya terbatas gitu, udah gue upload, sisanya gue hapus gitu. Jadi itu intinya sebenarnya pengarsipan lo juga kali ya? Iya, salah satunya pengarsipan, karena nggak semuanya ada di handphone gitu kan, karena handphonenya kebetulan handphonenya sudah tidak cukup memorinya, ya lantas diupload aja supaya nggak terlalu berat di handphone.
Iya, bisa sebagai media upload lo juga sih ya. Tuh, kayak ada jejak lah gitu. Gue pernah buat A, pernah buat B gitu. Udah nih katanya banyak yang protes, banyak ke paus nih, apa sinyal gua yang agak-agak caur nih ya. Pause. Tapi suara gua ke lo aman ya, ya? Aman, aman, aman. Di Zunji aman nih. Di ruang ini gitu ya, di ruang ini aman. Tadi misalkan, mungkin tadi kalau misalkan ke post ada yang belum denger, intinya tadi ya itu juga mungkin media OO untuk self branding juga kali ya, diri biar lo misalkan sekarang semua ya walaupun bilang kita naif gitu, kita nggak butuh pengakuan, tapi pada dasarnya manusia emang butuh pengakuan gak sih? Maksudnya lo melakukan sesuatu tuh pasti lo pengen diakui sebagai sesuatu kan? Betul. Biasanya berkait dengan kayak pasti semua orang punya target gitu kayak seorang pelukis ingin dikenal sebagai sebagai pelukis, seorang musisi ya ingin dikenal sebagai musisi, atau di ruang apapun ya, ruang berkarya apapun ya ingin dikenal sebagai itu gitu, sebagai yang itu gitu. Kalau beberapa orang bilang cuma kalau buat gue sendiri kayak itu sampai sekarang masih sekedar hobi gitu. Entah teman-teman mengenal gue lalu sebagai seorang ilustrator atau tukang gambar gitu, bukan ilustrator keren banget itu bahasa asing, tukang gambar gitu. Tukang gambar atau tukang foto, tukang video atau tukang sablon ya, memang tempat ruang itu yang sekarang gue geluti gitu. Jadi nggak terlalu ada target ingin dikenal sebagai ilustrator kah, ingin dikenal sebagai fotografer kah, karena gue selalu merasa di empat ruang itu, gitu, di empat ruang yang tadi gue sebutkan, gue juga nggak sehebat orang-orang yang sebenarnya di luar sana lebih banyak, kayak teman-teman kita gitu yang kita tahu, itu masih banyak yang memang lebih jago, yang lebih karyanya mungkin lebih bagus gitu, lebih bagus dan sebagaimana gitu. Dan gue juga lihat beberapa teman sama gitu melakukan hal-hal serupa gitu seperti ini, seperti yang gue lakuin, dan mereka karyanya jauh lebih gila gitu. Ya pada intinya balik lagi ke awal ya, lo hanya menyalurkan apa yang lo bisa, apa yang lo mau, apa yang lo pengen aja gitu ya. Mungkin mungkin ini ada yang nanya nih, sekalian nyusupin pertanyaan yang ada aja kali ya. Yoi, boleh. Kata mungkin teman lo juga nih, teman lo deket, Imelda AMS nih, Imelda MS. Oh iya, tahu. Iya. Dia nanya nih, kalau konten di TikTok tuh bisa disebut karya nggak sih menurut lo? Konten di TikTok bisa disebut karya apa enggak? Menurut saya ya, menurut keterbatasan gua yang sangat terbatas, yaitu udah karya. Karena kan ada proses gini loh. Betul. Di setiap karya itu ada proses di dalamnya gitu. Ada proses berpikir, entah memikirkan, kayak misal TikTok itu kan gua nggak into TikTok gitu, nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Tapi yang gua tahu kan di situ udah ada template lagu, terus kita bisa tuh bikin koreografi ngikutin lagunya sekreatif mungkin. Nah, maksudnya bukan seunik mungkin atau apapun ya. Gue boleh bilang itu ya jadi karya juga gitu, karena gue beberapa ngeliat di Instastory salah satu, gue lupa namanya siapa, dia tuh bikin koreografi baru untuk salah satu lagu yang ada di TikTok gitu, sampai akhirnya teman-temannya mengikuti ininya dia gitu, koreografi yang dia buat gitu. Berarti kan itu menjadi satu karya gitu untuk si orang yang menciptakan koreografinya gitu. Kalau buat gue sih itu untuk yang ini ya, untuk yang apa? Untuk yang create gitu, untuk create. Oh ini ada lagu, gue create deh koreografinya, itu menjadi karya pribadi dia. Begitupun yang mengikutinya gitu, walaupun cuma mengikuti kan, dalam proses mengikutinya juga dia, yang si pengikutnya ikut meramaikan, juga ada proses gitu, proses ayo kita joget ngikutin lagunya, sesuai lagunya. Cuma mungkin itu adalah proses duplikasinya ya, tapi mungkin yang buat gue di TikTok bisa menjadi karya adalah ketika lo create koreografi baru dan
dari lagu yang emang udah ada sih. Itu bisa deh. Menurut gue itu bisa banget. Sebenarnya sama aja kayak musik sih ya sebenarnya. Kayak lo musik juga kayak di YouTube kan banyak cover gitu kan sama aja mengikuti sih sebenarnya. Ya kan apa bedanya dengan konten TikTok gitu, hanya mediumnya aja yang beda tuh gitu. Ya kan dibandingin maksudnya kan ada yang beranggapan ada yang kalau boleh dilihat di YouTube itu biasanya menyisipkan emang karakternya dia, kayak misal apa ketika gua mengcover lagu Didi Kempot misalnya, gua covernya dengan cara gua, dengan aransemen gua, dengan genre yang beda, dengan misal Didi Kempot gua cover menjadi reggae, gua cover tentang apapun, itu kan menjadi sebuah hal yang baru, sebuah menjadi bentuk baru. Bisa juga di karya karena ada proses di dalam membuat covernya gitu, video covernya itu kan ada proses gitu. Oh ini harus diubah nih nadanya sih, bukan ubah ya, aransemennya ditambahin apa itu menjadi sebuah hal juga. Terus ya itulah maksudnya intinya mau mediumnya apa aja selama itu berproses sih karya ya pasti ya. Maksudnya ya, selama ada yang dibuat sih, selama ada output dan proses sih, mau bentuknya apapun di medium apapun masih terhitung karya sih ya. Nah, kan? Karya orangnya adalah karyawan. Iya betul. Nih, lo kan sekarang udah di posisi ini ya, mungkin lo juga masih ada target yang akan dituju lah gitu. Cuma lo bisa lo sekarang di titik poin ini tuh lo merasa apa sih perubahan lo di diri lo yang sekarang ketika lo melihat ke tahun-tahun lalu tuh yang mendasar tuh apa? Terutama untuk kekaryaan lah. Lebih konsisten sih sebenarnya kalau untuk tahun 2020 ini lebih konsisten. Dan gue bertemu beberapa orang yang cuan ya, kayak di 2020 tuh gue merekam banyak hal baru yang menjadikan gue lebih konsisten gitu ya. Oh ini ada peluangnya, oh ini ketika gue teliti bisa, atau gue merekam teks baru yang berarti gue bisa nih menggambar seperti ini. Dan udah di posisi sekarang tuh di posisi yang malah lebih konsisten aja gitu, bisa lebih konsisten, mulai lebih konsisten dan mulai memikirkan ke depannya akan seperti apa gitu. Dan bukan terbukti ya, ini bukan apa-apa gitu. Beberapa waktu lalu kayak ada salah satu akun media sosial gitu, salah satu kampanye, gue lupa itu brand apa, karena gue sering banget mungkin nge-tag karya karena dia punya kampanye di pandemi ini, dia bikin satu kampanye dengan satu hashtag, lo bikin karya, lo tag, lo submit karya lo lewat Instagram. Gue nggak bilang karya gue bagus, ternyata begitu gue lihat hashtagnya itu banyak banget yang lebih bagus. Mungkin gue lebih beruntung ya, beruntung entah karena tangan Tuhan atau apapun, akhirnya kayak selamat Anda mendapatkan giveaway bla 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 gitu. Dari apa yang gue gambar, ketika konsisten dan bentuknya, maksudnya bentuk gambarnya gue mulai konsisten di salah satu bentuk yang sering gue ambil sekarang. Ternyata ada juga gitu yang ngelirik, ada juga yang melihat itu sebagai sebuah hal yang mungkin bagus atau unik. Lebih konsisten sih sekarang, dan akhirnya menemukan ruang-ruang baru aja. Dan misalkan kita bilang konsistensi, ya lo bisa bilang mungkin banyak yang bagus gitu, tapi justru lo meningkatkan konsistensi itu sama aja lo menambah probabilitas lo dalam mencapai sesuatu nggak sih? Iya kan? Betul, iya. Karena mungkin gini ya, kalau kita bicara konsistensi, siapa yang tadi nanya itu teman kita juga di Melda. Sekarang tuh dia udah wah banget. Gue boleh bilang dia salah satu temen gue yang berhasil gitu. Karyanya sekarang udah bukan lagi di Serang, bukan di Banten doang, ada di Jakarta, ada di manapun. Dia dari segi kekaryaannya udah luas banget, koneksi kawan-kawan senimannya sudah semakin luas. Setelah gue ngobrol banyak, dia melukis dari kapan,
mulainya kapan dan segala macamnya. Akhirnya terbukti konsistensi dia dan mau untuk berkembang, mau untuk merespon hal itu bisa mengantarkan dia ke posisi dia sekarang gitu. Dan gue juga melihat beberapa orang yang gue anggap sebagai idola gitu ya, yang gue contoh kayak mungkin dari segi musik ada beberapa band indie yang Morfem, The Adams, dan lain Dendi atau apapun itu. Mereka juga kan konsisten gitu, karena konsisten. Mungkin di luar sana selera musik orang beda-beda, pandangan musik orang beda-beda. Tapi karena mereka terus membuat dengan identitas mereka yang itu, gitu. Akhirnya juga bisa berhasil di titik sekarang gitu kan. Punya audiens yang banyak, punya fanbase yang besar, gitu. Orang yang mau mendengarkan musik mereka juga banyak. Gitu. Karena konsistensi itu sangat tadi membuka probabilitas. Gitu. Bayangin aja, mungkin misal ada orang yang hebat banget, tapi dalam 1 minggu cuma submit karya 3 hari. Sementara ada orang yang selama 7 hari dalam 1 minggu submit. Mungkin ada ketika panitianya meleng, karya yang disubmit di yang 7 hari sih, Mas. Kan Yoi. Dan maksudnya kita nggak tahu gitu kapan kita ada di tipping point gitu, ada di peaknya kita tuh kita nggak tahu kapan kan. Ya kita bisa lihat lah, ambil contoh mungkin teman-teman dari Lawless gitu. Lawless udah ada lumayan lama lah gitu, tapi emang bener-bener baru sampai bisa diterima hampir semua masyarakat umum tuh baru-baru 2 tahun 3 tahun ke belakang nggak sih? Kayak menurut gue konsistensi itu yang ya itulah, lo nggak tahu kapan lo ada di titik paling atas. Bisa aja mungkin kayak sekarang lo udah merasa wah gue udah banyak terkenal nih, tapi lo menjaga konsisten lo, siapa tahu ada titik yang lebih paling atas lagi gitu. Iya, karena kan tadi ruang-ruang baru itu akan terus muncul gitu. Ruang-ruang baru itu akan terus butuh untuk direspon. Nah, tadi kalau misalnya contohnya Lawless, dulu kan Lawless yang gue tahu ada. Mungkin yang gue tahu ada Lawless Garage, Lawless Store. Lawless Store itu dia jualan merchandise dan segala macam. Walaupun intinya adalah mereka adalah semuanya orang yang terbentuk di dalam satu band gitu, dalam satu skena, dalam satu band yang kita kenal band Seringai gitu. Ya, karena dia konsisten lalu menemukan ruang-ruang baru. Sekarang apalagi dia punya produk Lawless Burger Bar gitu, dan beberapa orangnya terlibat di Duckdown dan gitu. Itu kan bentuk konsistensi mereka dan merespon ruang-ruang baru, tetap membuat gitu, tetap berkarya. Akhirnya mungkin Lawless dulu nggak dikenal sama orang yang sama gua gitu. Ternyata begitu gua senang burger dan gua datang, akhirnya gua tahu tuh Lawless itu ada ABCD. Tadi bentuk konsistensi itu sangat mungkin untuk mengantarkan kita pada ruang-ruang baru gitu. Yoi. Ruang-ruang baru sih kuncinya, bener. Tapi lo gimana nih, kan kayak kita nggak bisa menampik kalau kita dalam berkarya cuma bisa berkarya. Maksudnya kita dalam berkarya pasti butuh sosial juga kan gitu, untuk menjaga emosional lah gitu. Lo menjaga aktivitas sosial lo, apalagi di kala pandemi gini, gimana? Kayak misalkan lo berhubungan sama orang, atau aktivitas lo masih normal-normal aja, atau kayak gimana nih? Karena menurut gue kan kayak ya kita sekarang karena keputusan dari pemerintah belum ada yang emang benar-benar menjaga untuk tidak keluar, atau ada yang lebih strict gitu. Maksudnya kita masih bisa menghargai lah ketika orang yang masih mau nongkrong keluar atau segala macam, asal dia masih melindungi dirinya sendiri dan orang lain gitu, dengan pakai masker segala macam bla 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 gitu. Nah, kalau lo sendiri di masa pandemi gini menjaga diri lo, menjaga emosional dan sosial lo tuh kayak gimana? Kalau gue beruntungnya masih di sini gitu, masih tadi gue masih bisa beraktivitas secara offline gitu, masih ada, karena gue hobinya ngopi gitu. Ada beberapa kedai yang masih bisa dikunjungi, walaupun ada yang dine in bisa, ada yang take away bisa gitu. Tadi gitu, kita udah tahu deh caranya ketika harus di ruang publik itu apa yang harus disiapkan, misal berjarak sekian meter dari orang, harus selalu menjaga
kepolisian dengan membawa hand sanitizer misal atau masker atau apapun itu. Kita udah tahu caranya dan gue sangat mengimplementasikan itu ketika beraktivitas di luar. Dan kayak menjembatani ruang yang lebih luas. Ingat, kita punya Bumble, kita punya Tinder. Lo emang orang yang aktif menggunakan Bumble dan Tinder nih? Enggak juga. Tapi gue sangat pandangan ini deh. Mungkin gini deh, mungkin orang banyak yang berpersepsi negatif lah, let's say gitu, tentang dating apps segala macam gini ya. Ya kita ngobrol aja nih, kita biar gak gila juga kan gitu. Pandangan lo sendiri tentang si dating apps nih gimana sih? Dating apps itu namanya kan dating apps gitu. To have a person, then you have a date gitu, beberapa orang yang emang ada. Sebenarnya kan peluang itu kalau dari namanya dating apps untuk mencari teman kencan atau apapun itu namanya, ketika date itu adalah sebuah kencan gitu. Tapi kan semua sekarang bergeser gitu, ketika gue menemukan beberapa orang yang punya motivasi beda di ruang itu, kayak gue di sini ada teman ngobrol, di ruang ini gue mencari koneksi baru untuk bekerja, gue mencari kayak sahabat-sahabat baru ataupun yang satu pikiran. Itu menurut gue gitu, jelek atau tidaknya, stigma-nya buruk atau tidak, itu menjadi masing-masing gitu. Jadi value yang dipegang oleh orang masing-masing, karena emang orang ada bisnis sekarang privasinya beda-beda. Kayak awalnya gue tahu Tinder itu, gue menggunakan Tinder itu sekitar 2010 dari 2010 awal kuliah. Itu orang-orang masih tadi sekadar mencari teman atau mengenal orang-orang baru dari daerah baru. Sekarang kalau kita lihat di Tinder itu sudah banyak yang, mohon maaf gitu, jual jasa yang lain gitu, kayak open BO atau apapun. Itu kan ini wira swasta tubuh ya, kalau kata Jamrut. Betul gitu. Kan berarti ruang itu sudah bergeser gitu, bergantung siapa ada di dalamnya. Berarti iya ya, kadang kalau kita pikir saya nyari apaan, salah satunya emang nyari teman gitu. Kalau gue gitu, nyari teman, nyari perkenalan baru, nyari ruang-ruang, nyari orang-orang baru yang memang di dunia nyata sangat tidak mungkin untuk bisa berinteraksi. Let's say gini, ruang Bumble itu menurut gue adalah ruang yang paling sosialis. Anjir. Jadi ya nggak ada strata. Nggak ada strata gitu ya. Nggak ada strata tuh gini loh. Gini, ketika misal gue dan lu adalah seorang anak orang kaya, lu gaulnya misal daerah Senopati atau manapun itu di Jakarta Selatan atau di Barat. Sementara gue adalah orang yang stay di kedai kopi kecil dan segala macamnya gitu. Kita mungkin ketika ada di satu gig kita nggak akan saling sapa gitu, karena di ruang fisik, di ruang nyata itu banyak keterbatasan yang akan menghalangi komunikasi, interaksi, sambungan dan segala macam. Sementara di Bumble yang ada adalah lu, personal lu dengan identitas yang lu tawarkan. Ini case gue kan ya, gue mengetes Instagram gue. Jadi juga bikin satu profiling. Jadi sebenarnya kayak Bumble atau Tinder tuh enggak melulu mesti cinta lah gitu ya. Enggak. Intinya lo looking for someone new aja gitu dari hidup lo, mungkin ya ke depannya bisa jadi teman bisnis gitu misalkan, atau opportunity mengenai pekerjaan atau apa gitu. Atau kalau memang itu jodoh lo bisa melanggang ke pernikahan mungkin gitu. Iya. Dan menurut gue setuju sih kalau sekarang gue nggak. Kenapa? Iya, gue setuju sih kalau kata lo tadi Bumble nggak ada strata sosial gitu ya, karena memang kita dari manapun gitu, kita bisa memilih lokasi, kita bisa memilih kriteria,
ya itu perihal selera aja nggak sih? Tapi lo dipertemukan di satu platform yang sama selera. Gitu. Iya, tadi yang gue bilang, Bumble itu tidak lantas tidak ada tuh struktur yang dibangun, misal lo ada di status sosial mana, bergaul dengan siapa, lalu gua yang dari bawah gitu cuma nongkrong kedai kopi, tapi mungkin secara pikiran gitu, secara bentuk komunikasinya itu sanggup untuk masuk kelas itu, tapi banyak keterbatasan. Nah, di Bumble, di Tinder atau di beberapa platform aplikasi lain itu bisa menjembatani gitu. Kayak tadi yang gue bilang, in case gue meng-attach akun Instagram gue yang penuh gambar dengan profiling gue ya itu tadi animator, ilustrator, bla 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 yang ini, dan mereka meresponnya itu bukan merespon apa yang gue pakai, bukan merespon gue adalah orang mana, merespon bla bla bla, tapi tadi bentuk profiling yang ada di Bumble lah yang akan direspon oleh orang-orang, entah itu profile dari foto, entah itu profile dari deskripsi kita yang kita tulis di situ. Karena ruang-ruang itu menjadi ruang yang agak waras untuk bentuk interaksi manusia walaupun secara digital. Karena di situ kita melepas banyak identitas yang nempel sama kita di ruang fisik. Karena kita jadi bisa berkomunikasi. Banyak kok yang buat temen dia tinggal di mana, bla bla bla. Wah banget deh gitu, anak siapa, bla bla bla. Dan termasuk sampai sekarang, sampai di waktu ini ada beberapa teman gue yang dari dulu banget di Tinder dan nggak pernah gue temuin, Anjir. Punya komunikasi yang baik, komunikasi yang baik sampai sekarang, gitu. Karena dia teman sharing, kayak ada salah seorang dia desainer gitu, desainer grafis, lalu dia kadang gue bertanya ke dia, ini loh, gue kalau mau buat ini gimana, yang bagus bla 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 gimana, dia menjelaskan dengan baik dan segala macam dengan ilmu yang dia punya. Itu terbangunnya gue nggak pernah ketemu dia secara fisik. Sebenarnya kayak ini nggak sih? Sekarang komunikasinya kayak waktu zaman kita dulu mungkin di majalah Bobo gitu, kayak sahabat pena aja gitu. Ya betul. Cuma mediumnya digital nggak sih? Dan Tinder itu bergeser karena itu kan bentuk respon kepada interest manusia yang sekarang gitu. Kalau dulu kan orang sahabat pena, kita bisa sahabat pena atau berbalas surat atau apapun. Sekarang itu bergeser menjadi ruang yang lain gitu, menjadi bentuk yang lain. Cuma turunan aja, karena manusia kan bergeser, butuh interaksi ya. Dengan keterbatasan sekarang, kita sudah tensi, kita di rumah. Lalu gimana kamu menjangkau yang di luar sana itu seperti apa untuk mengatasi kebosanan misal, untuk mendapat insight baru, berbicara dengan orang baru ya tadi Tinder atau beberapa platform itu menjadi satu hal yang boleh dibilang baik untuk menjembatani keterbatasan itu. Karena kita nggak tahu. Kalau lo sendiri dalam melakukan praktiknya ini gitu ya di Bumble dan Tinder, gua denger nih gosip-gosipnya nih, lo sering melakukan unjuk kebolehan lo dalam sebagai ilustrator nih, gua lihat nih, dan gua dengar. Aduh. Ini. Gini. Gini, apakah lo memang suka menggambar seseorang, atau itu ekspres lo dalam menunjukkan rasa ketertarikan, atau emang lo mau secara tanda kutip pamer lah gitu, pamer kebolehan gitu? Nah, sebenarnya gini, kita sadar bahwa ruang Bumble itu sebuah ruang yang sementara, ruang yang sangat sementara. Kita nggak ketemu orang ya, jadi nggak bisa bicara. Setiap orang bisa menjadi hantu, ghosting gitu, hantu bagi orang lainnya. Chat lalu hilang. Apa salahnya ketika kita memberikan kesan yang lebih panjang dari sebuah kesementaraan aja sih? Iya. Boleh. Lo meninggalkan ini ya, meninggalkan sentuhan kenangan manis kali ya. Bingkisan kali ya. Bingkisan gitu. Gue berterima kasih untuk
atas terjadinya ruang pembicaraan itu, rasa terima kasih gue adalah tadi membuatkan sesuatu buat lawan bicara gue, karena gue sadar bahwa dengan bukannya mengecilkan diri sendiri dengan potensi yang gue punya ya, di ruang fisik gue nggak akan bisa bertemu dengan orang itu, gue nggak akan bisa memulai pembicaraan dengan itu, maka di ruang itulah gue berbicara dengan orang yang memang bersepakat untuk bicara. Kalau di Bumble kan si perempuannya dulu itu yang ngecek. Nah, itu bentuk penghargaan gue bahwa oke, kamu sudah meluangkan waktu untuk pembicaraan, untuk ruang yang sementara ini, maka saya kasih hadiah lah. Ya, tadi lah, misalkan, ini gue mau nyelipin pertanyaan lagi ya dari ruang kita nih, dari room kita nih. Kata siapa tadi, mana ya? Oh, kata Bokirs MP3 nih ya katanya nih ya. Kata Lord Bokir, katanya OO mau jadi musisi. Iya. Nah, itu tuh. Nah, gue penasaran nih. Lo sebenarnya tuh mau apa sih? Oh, semua lo pengen lo garap gitu. Sekarang lo mau jadi musisi, apa emang dari awal lo pengen menjadi musisi atau gimana? Coba lo kasih ini deh, cerita ke kita nih tentang lo pengen jadi musisi ini. Iya, jadi balik lagi gitu, kita tumbuh di mana, kita merekam apa. Gue dari kecil tuh menjadi anak yang setiap hari tuh dengar lagu, mau nggak mau, karena gue punya koleksi kaset yang banyak gitu. Lalu puterin lagu, bosen denger radio, ya lagu lagi. Gue lahir di tahun 92, mungkin sampai SD sampai SMP di situ kayak di Indonesia itu banyak banget gitu. Lalu tiap hari dengerin lagu ATM-TV dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya gue rekam di sekarang gitu. Gue seneng musik, gue juga ya minimalnya main chord gitar, tahu deh A B C D E F G apa enggak bikin gitu. Terus gue juga kayak punya pikiran gue lupa gue bilangnya kapan ke diri gue sendiri, kayak pokoknya gue sebelum meninggal tuh kayak punya lagu, pengen punya karya segala macam. Minimalnya orang tuh punya cerita ketika ngelayar ke rumah aja, oh dia sebagai ini, orang mengenal gue juga, mengenal B, C, D, atau cuma kayak tadi pengen meninggalkan jejak aja gitu. Oh, pernah punya lagu misalnya. Ataupun nanti ketika gue berkeluarga dan punya anak, bokap gue punya lagu dong gitu, bokap gue punya karya dong, bisa aja gitu. Jadi kalau kita ngomongin musisi sedikit, yang membuat lo ingin jadi musisi atau pengen jadi rockstar tuh dari siapa sih? Oh, maksudnya artis yang menginfluence lo gitu, baik secara gaya-gayaan doang atau dari musiknya gitu, yang mungkin dari masa lo SMP mungkin yang mulai mendengarkan lagu, atau SMA, atau mungkin yang sekarang gitu. Iya. SMP itu kita tahu, mungkin kalau yang seumuran gue tahu SMP itu penuh dengan melodik, penuh dengan punk, lalu bergeser ke metal, lalu hardcore, hardcore, post hardcore, lalu gue juga bergeser ke post rock, mulai dengar lagu-lagu yang agak psikodelik, mulai dengar lagu terakhir sampai di titik dimana sekarang kayak berarti idola itu berubah deh gitu ya, karena gue senang berubah sampai akhirnya di posisi sekarang musik itu jadi bentuk komunikasi gitu ya, bentuk komunikasi gue kepada publik gitu. Akhirnya untuk sekarang gue lebih banyak mendengarkan dan ingin seperti mungkin festivalis, mungkin Morfem, mungkin dialog dini hari, mungkin juga ini loh, gue lupa namanya, Sisir Tanah. Jadi mungkin sekarang yang gue lihat banget yang sangat mendorong gue, kenapa gue nggak bikin ya gitu, mereka itu gitu, musiknya bisa menjadi musiknya lebih kepada pesan gitu, bukan sekadar musik yang dekoratif gitu. Berarti apa sih poin-poin yang ngebuat OO dalam memilih musisi gitu? Misalkan kayak apakah karena
musisinya aktif dalam movement atau gayanya oke atau apa gitu yang mungkin yang akhirnya ini gue tetapkan Festivalis sebagai band andalan gue nih, apa nih? Lebih kepada pesan yang disampaikan, terus pembawaan. Kalau masalah visual, maksudnya visual secara band, visual orang-orangnya itu selera ya. Tapi yang sekarang benar-benar gue dengerin adalah band-band yang punya pesan di liriknya. Yang juga yang dengerin kenapa Festivalis atau band-band yang gue suka itu memang liriknya sangat relate sama kehidupan kita. Apalagi ada satu lagi Iksan Skuter gitu, itu kan lirik-liriknya memang enggak jauh deh, enggak jauh banget dari kita. Itu sangat dekat banget dari kita ketika Iksan Skuter menceritakan tentang di lagunya Rindu Sahabat gitu. Rindu Sahabat itu menceritakan tentang bagaimana kamu kangen sahabat lu yang lama, yang ngobrol sampai pagi, ngopi, bla bla bla, membicarakan dunia, lalu sahabat itu bilang. Itu kan sangat dekat banget dengan kehidupan kita. Lalu Festivalis yang membicarakan tentang isu sosialnya, tapi bukan sosial yang seperti apa ya, tapi memang yang relate banget sama kita. Lalu Sisir Tanah yang menceritakan lagu-lagunya yang buat gue lebih spiritualis gitu, lebih spiritual ya, menceritakan perjalanan itu seperti apa, akan menemui apa perjalanan itu sampai mana gitu ya. Tadi dari seperti itu yang mungkin yang gue suka adalah pola pikir mereka gitu, pola pikir si kreatornya dalam memikirkan lirik itu. Ya, berarti intinya ya tadi lah ya, banyak yang lo suka, terutama dari aspek lirikal dan mungkin harus sinkron juga kali ya. Nah, maksudnya ada beberapa orang banyaklah preferensinya dan nggak bisa diperdebatkan gitu. Tapi mungkin kesannya kayaknya kalau musisi yang selaras gitu dengan ucapan dan movementnya tuh kayaknya lebih serak ya. Iya, lebih gimana ya? Jadi karyanya itu bukan sekedar karya gue ya harus diterima, karya gue harus laku di pasar, karya gue apa. Tapi emang itu bentuk dari pola pikir si pengkaryanya gitu, apa yang dia rekam, apa yang dia pikirkan, apa yang dia anggap menjadi persoalan. Nah, implementasikannya lewat lagu gitu, disampaikan ke publiknya lewat lagu. Gue rasa itu menjadi sebuah hal yang ideal gitu. Bagaimana taruhlah Melancholic Beach membicarakan banyak hal dalam satu albumnya gitu, misalkan yang terakhir yang pisau lipat bla bla bla, gue lupa itu, tapi di album yang paling barunya dari Melancholic Beach itu membicarakan isu-isu di Indonesia gitu di tahun yang itu. Jadi kalau kata Farid Sefi di tahun yang itu lalu diceritakan bagaimana ceritanya, kan bahwa lagu pun bisa menjadi cara untuk menceritakan sejarah, lagu cara menceritakan kondisi sekitar kita, lagu cara pandang si musisinya terhadap hal yang ada di sekitarnya. Itu gue rasa ya lebih apik gitu dibandingkan lagu ya cuma lagu gitu. Jadi lebih aja gitu. Nah kalau kita ngomongin balik lagi nih ke tema awal kita nih, ya kayak bikin karya biar nggak gila nih, lo yang mungkin ada lo bisa ngasih sedikit insight nggak sih ke teman-teman kolektivisnya nih, kalau apa sih sebenarnya yang harus industri anak-anak yang bergiat di industri kreatif ini di kala pandemi ini harus ngapain sih biar mungkin let's say biar tetap produktif, ya syukur-syukur ekonominya berjalan lagi. Ya seenggaknya yang lo lakukan deh biar kita dapat insight baru nih gitu. Iya, supaya tetap waras ya, supaya nggak gila. Iya, kayak kalau gua secara pribadi menganggap hal ini bukan sebagai persoalan, menganggap di pandemi ini gitu, pokoknya di segala keterbatasan ini bukan sebuah halangan, bukan sebuah hal yang harus lo pikirkan secara berat dan lo pusing. Ya, kondisi ini ada, kondisi ini udah terjadi, dan lo harus respon. Perihal tetap berkarya supaya nggak gila gitu, sesuai dengan tema. Sebenarnya bukan cuma berkarya, lakukan apapun yang kamu suka, yang bisa mendistract kekhawatiran terhadap banyak hal itu, supaya nggak terlalu dipikirkan deh. Udah create, karena kita nggak
kita ada di kondisi ini sampai kapan gitu. Masa iya gitu. Sebenarnya itu pilihan ada di kondisi ini, lu mau ngapain aja itu sah aja gitu. Lu mau diem, lu mau tiduran, lu mau ngapain. Tapi ketika emang lu senang untuk membuat sesuatu gitu, di masa pandemi ini, di masa WFH atau di masa PSBB ini, ya lu punya banyak waktu luang gitu untuk mengeksplor diri lu di dalam apa yang lu suka gitu, membuat hal-hal baru deh. Misal yang biasanya cuma membuat gambar seperti A, lalu di waktu seperti ini lu lebih banyak tuh fokus untuk nyari hal baru, nyari ruang, nyari bentuk-bentuk baru untuk dikerjakan aja. Jadi kayak memanfaatkan ruang seperti ini kalau buat gue sendiri tadi create aja supaya nggak terlalu mikirin kekhawatiran yang besar. Ya, intinya bagaimana lo membuat diri lo, ya tadi ya lo menciptakan distraksi ya, karena di masa pandemi gini yang bikin stres tuh ya sebenarnya di pikiran kita sendiri nggak sih? Pikiran, iya. Kalau buat gue ya. Jadi katakanlah kita buka Twitter timeline lalu membicarakan tentang yang mati, yang mati, yang meninggal, yang sakit, yang sembuh, angkanya semakin membesar di seluruh dunia seperti ini, seperti itu. Obatnya belum ketemu, vaksinnya belum jadi atau itu. Sebagai manusia, ketika merekam itu semua di waktu yang sama, pasti pusing, pasti stres, pasti juga memikirkan yang enggak. Nah kalau gue treatment buat gue sendiri ya uninstall Twitter, cukup Instagram, karena Instagram mungkin lebih bersahabat deh untuk kekhawatiran gitu ya, masih banyak visual yang bisa dilihat deh, dieksplor tuh masih banyak banget. Terus lu juga bisa mendapatkan hal baru gitu, sama itu mengeksplor diri sendiri sih supaya nggak terlalu khawatir dan percaya bahwa setiap hal kayak gini akan selesai juga, tinggal lu bertahan atau enggak, menjaga kewarasan aja gitu, dengan apapun yang lo suka lo lakuin supaya nggak terlalu khawatir. Yo, ini ya udah deh ya, mungkin ini udah di segmen terakhir aja nih, kita cuma bisa sejam doang nih, padahal kalau ngomong sama nih bisa sampai pagi, bisa sampai sahur nih gue nih ngomong sama kayak gini ceritanya nih. Gini deh terakhir deh ya sebelum kita beres nih, lo akan melakukan apa nih sampai pandemi ini beres, dan setelah ini misalkan beres, yang pengen lo lakukan nih apa? Yang pengen lo lakukan pertama kali atau nggak pertama kali, yang pengen sangat lo lakukan ketika pandemi beres ini apa nih? Jadi menunggu ini beres lo ngapain, setelah beres lo mau ngapain gitu. Kalau menunggu beres mah maksudnya ya selama sebenarnya apa yang gue lakuin sebelum pandemi dan setelah pandemi itu sama aja. Maksudnya selama pandemi, sebelum dan selama pandemi itu sama. Apa yang gue lakuin sebelum pandemi itu gue tetap menggambar, tapi mungkin terpotong waktunya oleh jam kantor. Gue tetap ke kedai kopi, gue tetap bertemu orang-orang, gue juga masih menjaga komunikasi dengan teman-teman dekat dan segala macam. Dan itu pun selama pandemi ini gue masih bisa lakukan, gue masih bisa ke kedai walaupun lebih terbatas. Gue masih bisa menggambar, gue masih bisa memainkan gitar di kamar, gerang-gerang masih segala macam itu masih sama gitu. Cuma memang di masa pandemi ini gue lebih punya banyak waktu untuk tadi itu mengeksplor diri sendiri, mencari tahu gue nih pengen buat apa lagi dengan melihat hal-hal yang terjadi di luar sana. Sama kalau memang setelah pandemi mau ngapain, setelah pandemi mungkin gue ingin mencari peluang kerja baru. Ceritanya baru. lo mau cari kerja lagi nih yang di tempat baru. Nyari kerja lagi di tempat baru gitu kan, karena kita kan, karena kalau gue gitu, gue juga masih banyak hal yang gue nggak tahu. Jadi dengan gue kerja di tempat yang baru, ada hal baru yang bisa gue dapat juga. Sama mungkin setelah pandemi gue mulai secara lebih fokus untuk produksi brand sih. Gue emang udah lama banget kan punya brand kaos sendiri. Di hari ini gue sedikit menggambar. Ini deh gue produksi nih, udah gue upload juga ke Instagram. Iya, gue tadi lihat tuh, lo pre-order ya. Bagus tuh desainnya. Iya, itu juga bentuk
respon gitu, bentuk respon dari beberapa hari ini yang gue dengar gitu kan, kalau boleh lihat gitu. Itu Too much people talking shit about art ya. Iya. Udah kayaknya satu orang bicara, oh art itu begini, seni itu begini, yang satu bilang bla bla bla, dia bilang bla bla bla. Mungkin kalau gue pribadi yang memang gitu secara pendidikan dari pendidikan seni gitu, gue seorang lulusan akuntansi, lalu kok semuanya membicarakan seni itu menjadi sebuah hal yang sepertinya patut untuk diperdebatkan dan segala macam. Terus kayak beberapa waktu lalu salah seorang musisi yang katanya menyebut lagunya lebih keras daripada lagu-lagu yang sudah pernah dibuat. Sudah lah, ngapain diperdebatkan, ngapain masing-masing mengcompare itu dengan hal lain, gitu, biarkan aja gitu. Makanya itu bentuk respon gue gambar, gue cuma nulis gambar bunga, gue tulis this is art, lalu di bawahnya cuma kayak they were talk too much about art gitu. Itu sih kayak udahlah, sederhanakan saja, biarkan aja orang berpersepsi seni itu seperti apa. Ketika senang ya senang, ketika enggak ya enggak. Cuma sekedar promosi aja. Iya, intinya semua orang punya opini-nya masing-masing, baik itu tentang art, baik itu tentang apa, selera musik juga beda-beda. Ya mungkin tadi yang kita senggol tentang si musisi itu, ya karena mungkin preferensi dia beda juga. Jadi ya selera nggak bisa diperdebatkan lah. Ya, intinya gitulah ya, obrolan 1 jam bersama OO nih. Aduh, gila. Singkat banget ya, ya, kayaknya ngobrol sejam kagak kerasa ya. But anyway, gak kerasa ya. Ntar kita lanjut di kedai kopi aja deh kalau mau yang lebih gibah-gibah lebih dalam. Boleh. Iya. Ya oke. Thank you, ya. Thank you. Kita akan bertemu di kedai yang sama. Oke. Thank you untuk malamnya, dan thank you buat teman-teman kolektivisnya yang udah nyaksin dari awal atau mungkin yang terpotong-potong. Intinya thank you udah mendengarkan. Stay alive dan jangan gila deh ya. Oh ya. Thank you, bye-bye.